anak-anak sekalian. Shalom. Ini untuk pertama kali saya berdiri di mimbar ini. Biasanya di sekolahan terus di sana. Ibu bapak dan saudara-saudara, di tengah gelombang demonstrasi di Agustus lalu atau disebut sebagai Agustus Kelabu di tanah air ini, yang dipicu oleh ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan para elit politik dan menimbulkan berbagai kerusuhan di beberapa tempat di Indonesia ini, Harian Kompas pada edisi Selasa 2 September 2025 pada halaman 6-nya menurunkan artikel berjudul Keteladanan Elit di Negeri Seberang. Keteladanan elit di negeri seberang. Tentu saja kita tahu bahwa Kompas berharap dengan kisah-kisah keteladanan itu, para pemimpin dan elit-elit dari negara-negara lain itu bisa menginspirasi, mendorong para elit dan pemimpin di negeri kita ini untuk juga seperti mereka. Saya mengutip 3 tokoh saja yang disitir oleh Kompas. Yang pertama, Kompas menunjukkan kehidupan dari Ratu Mary, permaisuri Raja Denmark, yaitu Frederick ke-10. Ia dicintai oleh masyarakatnya berkat gaya hidupnya yang sederhana. Dikatakan bahwa Mary ini biasa menggunakan baju yang sama pada berbagai macam kesempatan. Kita ini kan biasanya, waduh kalau pergi ibadah atau ibadah syukur yang khusus, nanya-nanya di rumah, gue udah pernah pakai belum ya baju ini gitu, cari yang lain. Ini Mary enggak katanya, catatannya, dia biasa saja. Padahal kerajaan itu mendapatkan semacam dalam tanda kutip gaji dari pemerintah Denmark, lebih kurang kalau dikurs pada rupiah 325 miliar. Tentu saja Mary bisa hidup glamor, bisa beli barang yang cukup mahal. Tapi inilah ratu yang disayangi oleh warganya karena gaya hidupnya yang sederhana dan dekat dengan masyarakatnya. Yang kedua, Bapak Ibu, dikutip juga tentang Perdana Menteri Belanda. Perdana Menteri Belanda dari tahun 2010 sampai dengan 2024, yaitu Mark Rutte. Rutte ini dikenal sederhana. Setiap hari dia pergi ke kantor Perdana Menterinya naik sepeda. Bahkan kalau dia dipanggil untuk menghadap Raja Alexander, dia pergi bersepeda. Dan bahkan diceritakan kalau dia ambil kopi dan menumpahkan kopi di lantai kantornya, dia ambil pel dan ngepel sendiri. Seorang dalam jabatan Perdana Menteri bisa saja dia suruh, bahkan saja bisa, dia tidak usah suruh, pasti ada orang yang akan membersihkannya. Tapi itu dilakukannya sehingga Rutte ini dikenal sangat sederhana. Contoh yang ketiga diambil tidak dari negara Eropa yang jauh, tapi dari Asia, yaitu Perdana Menteri Singapura, yaitu Lawrence Wong. Wong ini diberitakan waktu pulang dari KTT ASEAN di Laos, dia naik pesawat komersial dan di kelas ekonomi. Dia bisa saja menggunakan fasilitas atau privilege-nya sebagai Perdana Menteri, dan Ibu Bapak tahu bahwa Singapura negara paling kaya di dunia ini dengan penghasilan yang cukup besar. Tapi Wong pergi dengan pesawat komersial biasa dan di kelas ekonomi. Sehari-harinya Wong seringkali mengerjakan hal-hal yang sederhana. Menyapu depan rumahnya, bahkan kantornya. Keteladanan para pemimpin itu lahir dari sebuah kesadaran bahwa mereka dipilih dan dipercayakan oleh rakyat untuk jabatan atau kepemimpinan itu dengan biaya dari pajak rakyat. Oleh karena itu, karena mereka dibiayai dari pajak rakyat, merekalah yang bertanggung jawab
dan diharapkan mensejahterakan rakyatnya. Saya sedang menulis ini, tiba-tiba saya lihat TikTok saya, ada anggota DPRD Gorontalo, ibu bapak pasti sudah tahu ya, yang jalan sama istrinya bilang apa? Mari kita rampok uang negara, kita habiskan. Ya orang Indonesia begitu, besoknya lalu minta maaf kan gitu. Tidak sengaja, tidak bermaksud dan lain sebagainya. Ibu bapak boleh cari nanti lihat ekspresinya. Anggota DPRD Gorontalo, luar biasa. Kita mau belajar pagi ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika tentang apa itu keteladanan, example conduct, perilaku yang bisa diteladani, perilaku yang kuat dan bisa mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk berubah, perilaku yang diharapkan oleh banyak orang sehingga menjadi kekuatan bagi mereka. Sedikit latar belakang Bapak Ibu. Menurut Kisah Para Rasul 17, Paulus datang di kota Tesalonika pada perjalanan misionarisnya yang kedua. Lalu membangun jemaat itu, berkhotbah dan memberitakan firman di sana. Kota Tesalonika sendiri merupakan kota yang penting Ibu Bapak. Dia ibu kota dari provinsi yang namanya Makedonia. Kalau Ibu Bapak punya Alkitab, Alkitab cetak, bisa lihat peta perjanjian baru di belakang. Tapi kalau Ibu Bapak bawanya Android atau iPod, ya nggak ada lah. Yang ada cuma di Alkitab gitu, di halaman-halaman belakang. Nah, kota ini penting. Kenapa? Dia letaknya di teluk kecil yang jadi jalur perdagangan yang menentukan, yang dikenal dengan nama Via Egnatia, jalan melalui Egnatia, jalan pintas itu. Nah, sebelum orang-orang Tesalonika ini mendengarkan berita Paulus dan membuka diri menerima Kristus, mereka sebenarnya terkait dan berhubungan dengan berbagai macam aliran kepercayaan yang hidup di kota besar yang ramai seperti itu. Yaitu berbagai macam aliran keagamaan atau filsafat supranatural yang bisa membawa orang kepada keyakinan dan kepercayaan tertentu. Khususnya yang disebutkan Paulus, mereka dahulunya penyembah berhala. Atau kepercayaan mereka adalah penyembahan terhadap berhala. Kita tidak tahu bentuknya apa, tapi biasanya di kota-kota besar Yunani Romawi, apalagi di ibu kota, banyak terdapat pusat-pusat atau tempat-tempat penyembahan dalam berbagai bentuknya. Karena itu ketika mereka menerima pemberitaan Paulus, membuka diri untuk Kristus, pada ayat 1 saudara perhatikan, Paulus bilang apa? Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus. Mereka bukan hanya terbuka pemberitaan Paulus, tapi mereka sungguh-sungguh mengalami Allah dan Yesus Kristus dalam hidupnya dan membiarkan hidup mereka itu ada di situ. Sehingga nanti Ibu Bapak akan melihat pada ayat yang berikut, pada ayat-ayat berikut, bahwa mereka fokus hanya kepada Allah, tidak lagi kepada yang lain. Nah, ketika mereka percaya itu, mereka bukan hanya menghadapi pertanyaan, tetapi mereka juga mengalami penolakan dan bahkan mengalami penderitaan dari saudara dan tetangganya. Mereka mengalami apa yang dikenal dengan penganiayaan. Nah, bacaan kita Ibu Bapak sebenarnya ayat 2 sampai dengan 10 ini adalah seperti biasa. Paulus biasanya sesudah salam lalu memberitahu alamat suratnya kepada siapa, lalu dia mengucap syukur bagian pertamanya. Dalam ucapan syukur itu biasanya kita menemukan tema-tema untuk bahasan selanjutnya. Dan kalau kita tanya apa yang menjadi alasan Paulus
bahwa ia mengucap syukur atas jemaat Tesalonika, ada satu kata saja, yaitu karena dia melihat karya Allah hidup di dalam jemaat itu. Pekerjaan Allah di dalam Kristus dengan perantaran Roh Kudus itu hidup dalam hidup jemaat di Tesalonika itu. Kalau ibu bapak tanya sama saya lalu sama Paulus, apa alasannya sehingga kamu bisa bilang begitu? Setidaknya ada 3 ciri. Mari bapak ibu lihat ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Itu yang menjadi ciri jemaat Tesalonika, sehingga Paulus mengangkat hati untuk merasa bersyukur kepada Allah karena dia melihat karya Allah dalam Kristus lewat pekerjaan Roh Kudus itu hidup di dalam hidup mereka. Saya ajak ibu bapak untuk memperhatikan, tapi saya mau mulai dari yang terakhir. Pengharapan atau ketekunan dalam pengharapan. Pada ayat 9 dan 10 ibu bapak Paulus bilang begini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Allah yang hidup dan benar ini sebuah kritik. Selama ini kamu tidak beribadah kepada Allah yang hidup tapi Allah yang mati. Bukan Allah yang benar tapi Allah yang palsu. 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Paulus tidak perlu menyebutkan. Dia meyakini bahwa jemaat di Tesalonika itu hidup dalam pengharapan, dalam penantian akan kedatangan Kristus kembali. Dan karena itu ibu bapak nanti berikutnya pada pasal yang keempat dia membahas tentang kedatangan kembali itu. Dan pada pasal yang kelima ibu bapak perhatikan, saya bacakan ayat 11 bagi ibu bapak, ayat yang kelima. Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mereka hanya cuma punya sedikit pertanyaan tentang saudara-saudara mereka yang sudah meninggal duluan. Lalu sekarang ini Paulus menasihati mereka dan mengangkat pengharapan mereka untuk mengatakan saling menguatkanlah kamu sampai nanti Yesus datang. Karena itu sudah kamu lakukan. Siapa yang masih percaya Yesus akan datang kembali? Halo? Ada yang menantikan bahwa Yesus datang kembali. Dan kalau Yesus datang kembali, Paulus bilang apa dalam Roma 5? Penderitaan sengsara sekalipun tidak ada artinya karena pengharapan yang dibawa oleh kasih Allah dalam hati kita itu lebih mulia dari semuanya. Oh Dodo, ada nama Tante Sun. Lagi sibuk-sibuk panitia Natal, kebetulan dia bendahara. Anak-anak muda lagi atur bangku. Tas salah Tante Sun pe jempol kaki tak GP itu barang bangku kayu jati bangka ibu bapak. Besok semua perayaan Natal, besok pagi dia bangun bangka lebih besar. Dia berdoa dalam nama Yesus supaya nanti malam saya bisa ikut. Habis makan siang dia tengok begini, bangka lebih besar. DP keponakan telepon, Suski apa katanya? Ini kaki bangka tadi malam tanggepe bangku gitu. Aduh, saya pasti punya dosa apa itu dia? Oh dia takut kan. Saya mesti minta pendeta berdoa. Oh habis makan dia telepon pendeta. Pendeta tolong datang di rumah. Pendeta datang doakan.
menjelang jam 4 sore, acaranya jam 6, DP kaki lebih bangka, nggak bisa berjalan. Aduh, dia telepon DP keponakan, dia bilang begini, kita so berdoa, pendeta so doakan DP kaki. Oh sis, ada dosa berat nih. Kalau sus mau sembuh nanti ikut Pak kita jam 6 sore deh, kebaktian kebangunan rohani dan penyembuhan ilahi. Oh tak kento dia pergi. Sesudah khotbah pendeta bilang, siapa yang mau didoakan untuk kesembuhan, naik di panggung. Oi, Tante Sun berjalan susah-susah yang sakit, naik di panggung. Pendeta doakan lalu suruh dia berlompat-lompat. Dia berlompat-lompat, dia senang ibu bapak. Pulang dengan gagah, menyanyi terus haleluya. Esok pagi dia bangun kaki makin bangka, lupa. Padahal Tuhan kasih itu untuk dia jangan pergi jalan-jalan. Karena Tante Sun ini paling bapontar sana, bapontar sini. Kalau cuma bapontar enggak apa-apa. Tapi bawa isu ini, isu itu dan segala macam. Tuhan mau ajar. Tapi dia enggak punya pengharapan untuk sabar dan menanggung derita itu. Kepala kita sudah dijejali oleh filosofi dunia modern ini. Dengan segala sesuatu harus cepat, efektif, dan efisien. Kita pikir hidup beriman juga begitu. Paulus tidak perlu mengatakan apapun tentang jemaat di Tesalonika. Karena tadi saya bilang mereka lewati penderitaan itu. Dan penderitaan itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengokohkan iman dan pengharapan serta kasih mereka. Masih percaya Tuhan Yesus akan kembali? Karena itu apapun yang saudara alami hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dibawa oleh Kristus pada kedatangannya kembali. Kebahagiaan, kenikmatan dan apapun kata Paulus dalam Roma pasal 5 yang kita alami sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Kristus bawa. Sekarang ini hari-hari saya makin makin sering menyanyi dalam hati, membayangkan bila muka dengan muka gitu ya. Mungkin karena usia semakin tua ya. Kalau dulu enggak kali ya. Semua dekat-dekat gitu. Yang kedua ibu bapak, Paulus bilang apa? Usaha kasihmu. Dia bekerja keras oleh kasihnya. Dia bekerja apa? Paulus nggak perlu lagi menyuruh mereka bagaimana mengejar mereka, bagaimana mengasihi sesama satu dengan yang lain. Paulus tidak perlu itu. Karena Allah mengajar mereka dan Allah sudah menjadi guru mereka. Perhatikan baik-baik ibu bapak apa yang dikatakan. Paulus tidak perlu lagi mengatakan apa-apa tentang kasih mereka. Tetapi ibu bapak buka pasal 4 ayat 9 dan 10. Pasal 4 ayat 9 dan 10 saya bacakan bagi ibu bapak. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kami sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Siapa yang ngajar mereka? Allah sendiri. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh Makedonia, di seantero provinsi itu. Paulus nggak usah ajar. Sehingga kasih mereka bukan hanya pada orang-orang yang dekat satu dengan lain dalam satu persekutuan di jemaat atau komunitas yang namanya mungkin Surya Kasih. Tapi di seantero Mupel Jakarta Timur, bahkan Mupel Bekasi barangkali gitu ya. Kasih mereka itu dikenal, dialami. Philadelphia kasih terhadap sesama. Sehingga mereka tidak tega kalau ada orang yang berkesusahan, mereka tidak mengulurkan tangan. Sehingga mereka tidak berdiam diri kalau ada saudaranya sedang menderita, tidak datang kunjungi dan berikan mereka kekuatan. Itu yang dilakukan jemaat Tesalonika. Kalau jemaat GPB beda ya. Begitu datang proposal minta sumbangan atau ada bencana. Aduh, Pak Pendeta jangan banyak-banyak, orang juga masih ada kebutuhan kan gitu ya. Teman-teman PHM, begitu kah? Enggak.
Nah, kadang-kadang. Padahal selalu bilang ini, jangan pernah takut, Allah kita kaya, Dia akan cukupkan. Tapi kalau kasus mulai tekor, hampir semua rapat yang jenisnya rapat PHM, rapat sidang majelis jemaat, rata-rata buang waktu hanya bicara soal doi. Karena berhala kita adalah uang. Dan Tuhan kita adalah doi. Tuhan dengan hantu itu beda-beda tipis, Ibu Bapak. Saya sering bilang kadangkala yang Tuhan kita per hantu dan yang hantu kita per Tuhan. Karena itu hantu itu dekat-dekat dengan gereja, tidak jauh-jauh dari konsistori. Cobaannya ada di situ. Banyak kasus keuangan adanya di situ. Karena itu kita tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kenapa tidak mengasihi sungguh-sungguh, Ibu Bapak? Ada penyakit ancaman yang selalu menggoda setiap saudara dan saya, yaitu kekhawatiran. Kalau ini 1.000 saya bagi 500, nanti saya nggak cukup. Kalau kas kita tinggal 100 juta lalu kita bagi-bagi untuk diakonia sana sini, nanti nggak cukup. Padahal kita bilang apa? Jangan pernah takut. Allah akan mencukupkan. Amin, Ibu Bapak. Amin dekat tetangga saya tuh, gangnya sebelah, rumahnya pojok. Amin kita nggak pernah tulus. Amin kita nggak pernah sungguh-sungguh. Keluar dari hati dan keyakinan. Kita cuma, GPB ini kan latah ya. Suka latah aja gitu. Bilang amin, amin. Itu yang Paulus bilang. Tapi yang ketiga, Ibu Bapak, ini yang pertama dia sebut di dalam ayat ketiga. Apa yang kita belajar dari jemaat Tesalonika? Yaitu pekerjaan iman mereka. Mereka punya iman aktif, bukan iman yang beku. Ada seorang pemuda baru masuk Kristen. Dia ikut semua aktivitas gereja. Pendetanya tanya sama dia begini, apa yang kau lakukan selama ini? Oh Pak Pendeta, saya ikut ibadah keluarga, saya ikut ibadah pemuda, saya ikut penelaan Alkitab, saya kesana kemari. Oke, so terus? Pokoknya saya belajar terus. Pendetanya bilang begini, ketika kamu ada di ruangan gelap, dan ada sebuah lilin kecil, dan kamu menyalakan lilin itu, kamu menunggu sinarnya segera sesudah itu, setelah kamu nyalakan, atau kamu tunggu sampai lilin itu meleleh? Dia bilang, ya pasti segera ketika saya nyalakan lilin. Maka pendetanya bilang begini, pergilah dan lakukan itu. Banyak orang disebut aktif, soleh, taat karena dia rajin ibadah, dia aktif di gereja hari-hari lihat DP muka. Sampai kadang-kadang pasti juga kenapa nih om dan tante hari-hari di gereja. Tapi tidak ada yang begitu kan di Surya Kasih. Ya walau alam lah, siapa mau tahu. Dan orang-orang aktivis yang hari-hari di gereja kadang-kadang dia menjadi troublemaker. Tapi bukan di Surya Kasih. Nanti pulang saya nggak dikasih stipendium lagi. Iya toh, ibu bapak selalu bermasalah dengan siapa? Aktivis gereja. Karena apa? Karena dia cuma aktif. Bukan imannya yang aktif. Paulus bilang, kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah itu. Tahu apa? Kami ingat dan kami berdoa bersyukur. Untuk apa? Pekerjaan imanmu. Bahasa Yunaninya berarti imannya itu aktif. Aktifnya bagaimana? Karena mereka tidak bertumpu pada kekuatannya sendiri.
Saya bacakan. Sebab Injil 5 yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Sehingga ketika mereka menerima pesan Paulus, membuka dirinya menerima Allah di dalam Kristus, mereka tahu ada kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Perhatikan baik-baik. Lalu inilah surat 1 Tesalonika yang 2 kali nanti dalam pasal 4 Paulus bicara tentang kerja. Sekalipun kami memberitakan Injil, kami tetap menghasilkan uang sendiri, makan sendiri. Sekalipun kami bekerja untuk menata layanan ini, tapi kami bekerja juga. Gitu kan? Di beberapa jemaat sidang majelis jemaat bisa 2 hari tanggal transport penatua dia akan dikurangi. Tapi bukan di Surya Kasih. Itu di Yerusalem sana. Orang-orang Korintus tahu dia merubah hidupnya karena pertolongan Roh Kudus. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia tahu panggilan dan tanggung jawabnya. Halo Bapak Ibu yang mengaku Kristen, dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, mengaku percaya ya dengan segenap hatiku. Tapi ketika Ibu Bapak harus menjalankan tanggung jawab dan panggilan gereja, Ibu Bapak lari. Jangan sekarang lah Pak, gitu. Apalagi ya orang-orang muda nih. Gitu. Saya masih muda, nanti saja. Ibu Bapak lihat Lukas pasal 9, saya mau ajak kita lihat nih. Lukas pasal 9 Ibu Bapak. Dalam Injil Lukas pasal 9, Lukas menceritakan tentang 3 calon murid Yesus. Ini menarik nih. Bagus benar ini untuk kita belajar ya. Lukas pasal 9. Kita mau baca dari ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, Lukas ini suka banget pakai kata hodos. Dan dari pasal 9:51 Lukas sudah bilang Yesus menengadah atau menghadap atau memfokuskan wajahnya ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu terjadi macam-macam hal. Salah satunya ini. Ketika ia melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Sejak awal Yesus nggak pernah janji apa-apa Ibu Bapak. Jangan dengar orang bilang gini, kalau kamu ikut Yesus sungguh-sungguh kamu akan kaya, usahamu akan berhasil. Nonsense. Bukan itu yang menentukan, itu hanya akibat. Kekristenan ini kadang-kadang kata Bonhoeffer diberikan kita lempar mutiara di kandang babi. Ini jelas-jelas Yesus yang bilang, bukan tafsir-tafsir. Siapa yang mau mengikut aku tidak dijamin untuk meletakkan kepala pun gak ada tempatnya. Artinya apa? Yesus tidak menjamin hal-hal material dan duniawi kepada kamu. Jadi kalau kamu harus lewati penderitaan, itu bagian dari ujian imanmu. Itu bagian dari ujian terhadap ketekunanmu dan kesabaranmu. Kalau prosesnya memang panjang, ya harus panjang. Gak bisa dipersingkat. Tapi di balik proses itu ada pembentukan yang luar biasa sehingga kamu bisa tahan melewati segala sesuatu. Siapa yang hari ini hidupnya lagi kacau balau, beban hidupnya menjadi besar dan sedang merasa begitu menderita, jangan kecewa lalu bilang gini, Tuhan kenapa? Saudara dan saya harus berkata, Tuhan izinkan saya lewati ini. Sekalipun saya tahu saya lemah. Tapi tolong saya melewati ini. Apalagi Paulus bilang apa? Yesus bilang apa? 59. Ia berkata kepada seorang lain, ini Yesus yang panggil, ikutlah aku.
Namun orang itu berkata begini, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Dulu sebelum saya masuk sekolah teologi, saya pikir Yesus orang Toraja loh. Beneran, karena orang mati pikubur, orang mati cuma ada di Toraja. Nggak ada di tempat lain. Iya toh? Ada yang orang Toraja di sini. Tahu kan? Orang mati jalan sendiri pergi dikubur itu cuma di Toraja, nggak ada di tempat lain. Saya pikir Yesus orang Toraja. Banyak orang Yesus panggil gini, mari ikutlah aku. Aduh Tuhan, jangan sekarang dulu jadi pengurus unit misioner atau pelkat, jangan dulu jadi penatua dan diaken. Ada tanggung jawab saya mesti selesaikan sama keluarga saya mesti biayai papa, saya mesti biayai adik-adik. Betul Ibu Bapak? No, Anda jalan dan tidak pernah tercukupi juga. Yang ketiga, seorang yang lain 61, seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaannya. Ini orang serta merta bilang, Tuhan saya sudah sidi, sudah baptis, sudah sidi, sekarang saya mau ikut engkau. Apapun yang Tuhan mau suruh, saya mau jadi apa saja oke, tapi jangan sekarang. Saya pergi lihat ibu saya dulu, keluarga saya dulu. Saya mau penuhi tanggung jawab saya sebagai keluarga. Begitu toh? Dipilih nama terbanyak di sektor jadi penatua dan diaken. Lalu bilang, Tuhan jangan sekarang, saya siap tapi jangan sekarang. Nanti dulu, 5 periode lagi. 3 tahun kemudian stroke. Nggak sampai tuh 5 tahun. Saya mau bilang kita itu, saya tidak takut-takutin Ibu Bapak, kita itu punya begitu banyak alasan untuk mengelak dari tanggung jawab dan panggilan kerja. Jemaat di Tesalonika, kata Paulus, saya tidak usah bilang lagi, tapi mereka beriman sekaligus dengan itu mereka kerjakan apa yang jadi tanggung jawab mereka. Beriman tidak harus berarti Anda lepas tanggung jawab duniawi Anda ini. Banyak orang pikir begitu bertobat lalu jadi pendeta. No, kalau semua orang bertobat jadi pendeta, siapa jemaatnya Ibu Bapak? Kan sekarang lagi ngetren gitu. Khususnya di akhir tahun 90 memasuki 2000 banyak banget. Sehingga Ibu Bapak tahu nggak di sekitar Jabodetabek ini lebih dari 600 sekolah teologi. Yang kalau Ibu Bapak pergi alamatnya cuma di ruko, ketok-ketok nggak ada orang, tak kunci. Ada sekolah teologi yang nggak kayak begitu tuh. Tapi jual gelar MTH sampai DTH. Banyak itu di Jabodetabek. Ibu Bapak cari DP alamat cuma ruko. Dan itu ruko tak kunci lagi. Kenapa? Karena minat orang ketika mau bertobat, mau jadi pelayan Tuhan tuh banyak. Lalu diiming-iming. Kalau melayani Tuhan pasti nanti akan begini dan begitu. Paulus bilang, orang Tesalonika itu beriman, percaya, hidup mereka berubah, menaruh hidupnya di dalam Allah dan di dalam Kristus, tapi dia tidak pernah lupa tanggung jawab sehari-hari. Surat Tesalonika ini Paulus banyak bicara tentang kerja. Toh dia harus bekerja menjadi tukang tenda, sekalipun dia harus melayani. Oke Bapak Ibu, sebelum Ibu Bapak menggerutu, pendeta lama amat khotbahnya kapan aminnya. Saya mau tarik dulu kesimpulan. Apa yang kita tangkap dari 10 ayat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika dalam ungkapan syukurnya? 1, Paulus kagum dan merasa patut untuk memuji Allah karena dia melihat pekerjaan Allah itu hidup di dalam jemaat itu. Dengan pekerjaan iman mereka, dengan usaha kasih mereka, dengan ketekunan pengharapan mereka.
Atau dengan bahasa lain, Paulus bersyukur, mengangkat hati dan patut memuji Allah karena dia melihat pekerjaan Allah menghasilkan hidup jemaat yang berubah. Di GPB saya suka marah-marah juga nih. Orang tren bikin kebaktian penyegaran iman sampai saya bingung-bingung. Ada yang panggil pendeta dari Gemit itu, siapa tuh yang lucu-lucu kayak badut itu? Pendeta siapa itu? HUT gereja panggil jauh-jauh dari Gemit. Saya pikir-pikir ini buat apa? Buat hiburan atau buat apa? 10 kali Anda bikin penyegaran iman. Tapi lagu di GPIB kan biasanya gini. Mulanya biasa saja, kemuliaan biasa-biasa, habis itu kebiasaan. Nggak ada yang berubah, Ibu Bapak. Nggak ada yang berubah. Sehingga kita tidak bisa merasakan dan menyaksikan bahwa karya kuasa Allah Tritunggal itu hidup di dalam jemaat. Kenapa? Kita nggak berubah. Kalau kata sekarang ilmu lagi maju-majunya, ilmu tentang neuropsikologi mengatakan karena kita cuma ada di ambang di wilayah sadar, consciousness kita. Wilayah sadar itu yang rasional, yang dipikirkan, yang dikritik dan segala macam. Orang mau betul-betul berubah dan hidupnya bisa berdampak pada orang lain kalau dia disentuh sampai di unconsciousness itu di bawah. Karena itu sekarang Ibu Bapak kan hipnoterapi menjadi laku. Karena dia menolong orang keluar dari apa yang disebut critical area, benteng-benteng yang dipasang itu. Ibu Bapak tahu kan, membenci orang itu sakit. Betul ya? Dan itu tidak baik buat kesehatan mental kita. Tapi ketika dikatakan begini, maka lepaslah pengampunan. Ibu Bapak tetap pasang benteng. Aduh Pak Pendeta, dia berapa kali begitu. Betul? Nah kalau Anda sakit Anda tanggung sendiri. Karena Anda yang gak mau berubah. Tapi jemaat Tesalonika berubah sedemikian rupa sampai Paulus menyaksikan karya dan kuasa Allah di situ. Dan ini yang sesuai tema kita. Apa yang selanjutnya? 6 dan 7. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Mereka jadikan para rasul, bahkan Yesus sendiri menjadi panutan mereka, bukan orang lain. Fokus mereka bukan orang lain. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus, sehingga Ibu Bapak, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia, bahkan di provinsi Akaya. Akaya itu ibu kotanya Korintus. Kalau hidup Ibu Bapak, hidup jemaat ini mau berdampak dan bisa diteladani, maka kita harus membuka diri pada karya Allah Tritunggal dan mengalami kasih dan kuasanya itu. Amin. Sudah